Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pada kesempatan ini ada narasumber dari salah satu komponen penting di dalam Pondok Pesantren Al-Mahfudho, yakni Ketua Pondok ya. Namanya Mbak Tasya. Oke, kita langsung saja yang bertanya mengenai Pondok Pesantren ini. Mbak Tasya, bagaimana yang pengen ketahui dari sejarah atau biografi Ponpes Al-Mahfudho ini? Ya, jadi Pondok Pesantren Al-Mahfudho ini dibangun waktu tahun 2000. Dibangunnya waktu tahun 2000 itu sama Kiai Haji Al-Maghfurlah Kiai Haji Mahfud Hayim, yaitu suami dari Bunda Haji Aswatun Hasanah yang saat ini memegang Pondok Pesantren Al-Mahfudho. Nah, sampai sekarang akhirnya beranjak dari tahun 2021 baru kita di sekolah Pondok Pesantren Al-Mahfudho ini membuka sekolah yang dari dulu diimpikan dari beliau. Beliau Kiai Mahfud Hayim itu ingin sekali membuka sekolah. Akhirnya diwujudkan impiannya oleh para menantu-menantu beliau beserta anak-anaknya. Kalau boleh tahu kenapa dikatakan Pondok Pesantren Al-Mahfudho? Karena dulu kan yang saya tahu ini Rodotul Muta'alimat 3. Nah, itu bagaimana asal muasalnya? Al-Mahfudho itu diambil dari kata Al-Mahfud. Al-Mahfud juga dari nama beliau, yaitu Kiai Haji Mahfud Hayim. Ya, kalau takzir apa ada ketentuan khusus perjenjangnya atau gimana konsep dari takzir di pondok ini? Kalau takzirannya itu nggak dilihat dari perjenjangnya, cuman dilihat dari kesalahannya sebesar apa. Gitu. Iya. Bisa disebutkan takzirannya itu yang bagaimana dan contoh sanksiannya? Contoh pelanggarannya dan sanksiannya. Ya. Kalau pelanggarannya, misalnya anak-anak nggak ikut jamaah. Kalau nggak ikut jamaah kan ada denda. Tapi kalau nanti mereka nggak ikut jamaahnya itu 3 kali dalam seminggu itu berturut-turut, itu nanti kita ada sanksian sendiri. Mereka disanksi buat cupir satu pondok, cuci piring satu pondok. Jadi nyuci piringnya anak-anak yang habis masak, habis makan itu satu pondok gitu. Selain itu kayak apa lagi, pacaran gitu ya, kan biasa juga anak pondok. Kalau pacaran kita di sini ada beberapa step kalau mau disanksi, yaitu disowankan ke orang tuanya. Habis itu orang tuanya dibawa ke dalam, anaknya telah melakukan kesalahan seperti ini. Setelah itu anaknya diberi sanksian, yaitu sanksiannya menghafal satu pondok. Menghafal satu pondok menggunakan kerudung khusus, mengaji dengan mikrofon aktif selama 1 bulan. Gitu. Terus mengenai kitab kuning. Nah, kalau orang-orang mengatakan bahwasannya Ponpes Al-Mahfudho ini kitabnya itu sangat tinggi. Kenapa kok dikatakan kitabnya itu tinggi? Jadi kita itu pondok salah. Jadi emang pekat banget sama kitab kuning. Tapi kitab yang kita pegang atau kitab yang kita pakai ngaji itu emang tinggi. Salah satunya kayak Ihya Ulumuddin, Tafsir gitu, itu salah satu kitab yang tinggi. Bahkan mungkin di pondok-pondok yang lain jarang pakai itu. Tapi untuk pondok kita sendiri emang udah dari dulu ya pakai Ihya Ulumuddin. Jadi kebiasaan pegangnya kitab-kitab yang besar-besar. Tapi mengenai pembelajaran, apakah sudah diajari mengenai mempelajari kitab itu? Untuk mempelajari kitabnya, setiap hari kita dipelajari ya Ihya Ulumuddin. Untuk membacanya kita dipelajari tapi dari nol. Bukan dari iyanya, tapi dari ajurumnya sama sorof gitu.
boleh dijelaskan jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pegangan mengenai Nahwu Shorof itu kitabnya apa aja? Kalau kelas 1 itu Nahwu Ajurunya sama Shorof. Terus kelas 2 sama kelas 2 itu Imriti. Habis itu kalau kelas 3 sampai kelas 6 kita pakai Alfiyah Ibnu Malik. Oke. Jadi saya sudah bersama Ustadzah Vina. Beliau adalah ustadzah di Pondok Pesantren Al-Mahfudhoh. Dan nantinya akan saya ajukan pertanyaan dari beberapa pertanyaan mengenai Pondok Al-Mahfudhoh ini. Oke, Ustadzah Vina. Pertanyaan pertama, apa yang jenengan ketahui mengenai sejarah atau biografi pondok ini? Sekilas saja nggak apa-apa. Sekilas saja ya. Ya. Ya, Pondok Pesantren untuk Al-Himmat 3 Al-Mahfudhoh ini didirikan pada tahun 2000 oleh Kiai Haji Mahfud Hayun, sepindah kalian garwanipun ibunya Haja Uswatun Hasanah. Itu hanya sekilas dan diteruskan oleh kalian yuga-yuganipun sakmangke dijepun kalian Kiai Haji Zamroni kalian Ning Nurul Masluha. Di pondok sini selain ada sekolahnya ya, sekarang sudah ada sekolah. Sekarang ada sekolah. apa lagi metodologi pembelajarannya? Metodologi pembelajarannya sekarang baru-baru ini tahun ini ada juga program tahfidz. Program tahfidz. Iya, sudah ada asramanya juga dan mulai untuk dikembangkan. Gitu. Dan ada program lainnya seperti kayak untuk hafalan nadom. Ustadzah, boleh nggak jenengan jelaskan keseharian dari pagi menjelang malam hari itu aktivitas santrinya bagaimana? Santriwati di sini mulai bangun pagi niku ya diperkirakan jam 3 itu sudah kayak diabrai gitu, dibangunkan. Habis itu terus ada yang melakukan sholat tahajud. Itu mungkin boten terlalu diwajibkan, tapi untuk di sini sebagian besar banyak yang melakukan. Ada yang mulai dari sholat tahajud, disambung nanti ya ada yang membaca Quran di musola, terus melaksanakan sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah itu ada pengajian untuk masing-masing kelas. Ada yang kelas 1 sendiri, kelas 2, kelas 3. Untuk kelas 4 ke atas sampai tahun ya seperti kayak terakhir lah kelasnya itu pengajian bersama di musola gitu. Habis itu sudah selesai dilanjut untuk persiapan diri kayak mandi-mandi, makan, piket untuk mempersiapkan mau berangkat sekolah. Setelah sekolah dimulai pukul 7 sampai 12.45 kira-kira. Dan untuk pasti pulang dari pondok itu jam 1 siang langsung untuk berjamaah sholat duhur. Habis itu santri di sini sudah free, sudah untuk melakukan kegiatan untuk dirinya sendiri seperti kayak tidur atau mencuci baju atau ya sudah free lah dari kegiatan pondok. Terus dilanjut ba'da asar itu pengajian lagi sesuai kelas masing-masing lagi. Seperti kelas 1 tadi 2 sendiri, 3 sendiri, 4 sampai ke atas itu ngaji bersama-sama. Tapi untuk pengajian niku teng pondok putra luar niku di luar area pondok pesantren mriki. Habis itu kira-kira jam 4:30 dimulai untuk Wasyamsi. Wasyamsi niku termasuk program yang sangat dilestarikan dan dibudayakan untuk diistiqomahkan dari ijazah Kiai Haji Mahfud Hayun bagi santri-santrinya. Habis itu santriwati sudah free lagi untuk seperti makan, seperti untuk mempersiapkan diri sholat maghrib gitu. Habis niku sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan pembacaan Rotibul Haddad. Di samping ada wasyamsi, mriki juga dibudayakan untuk bersama-sama membaca wirid Rotibul Haddad untuk bersama-sama. Wonten
melaksanakan pengajian diniyah salafiyah itu sesuai tingkat masing-masing seperti kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 juga. Setelah kira-kira jam setengah 7-an untuk masuk madrasah diniyah salafiyah itu tadi, kira-kira jam 8-an itu sudah selesai. Dilanjutkan untuk jamaah sholat isya bersama-sama. Setelah sholat isya, pengajian untuk setiap kelas masing-masing. Ya, seperti pengajian subuh dan sore tadi, sesuai tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5 sampai ke atas itu mengaji bersama-sama di mushola. Terus habis pengajian itu tadi, santri di sini membaca Quran bersama-sama atau yang disebut dengan istilah WB, wajib belajar. Habis di pembacaan Quran niku, mbak-mbak santri di sini niku belajar bersama-sama. Entah niku belajar kitab, entah itu belajar sekolah. Untuk sekarang mbak-mbak belajar sekolah. Atau pelajaran sekolah keranten nggih sakmangke ujian sekolah. Setelah kira-kira 1 jam untuk belajar bersama-sama, sudah free sampai kira-kira jam 10 itu bel malam. Di bel, mbak-mbak langsung masuk kamar ataupun ke kamar mandi. Setelah itu tidur. Itu diusahakan setengah 11 wajib untuk tidur agar subuhnya biar bangun. Jam 10 di belnya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saat ini kita bersama salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Mahfudhoh, yakni Gus Daman Nuri. Dan langsung saja kita akan mempertanyai beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah politik pendidikan agama Islam. Gus Daman Nuri, yang jenengan ketahui mengenai sejarah atau biografi pondok pesantren Al-Mahfudhoh ini gimana? Kita berawal dari tahun 2000 ya. Jadi kita pondok pesantren Al-Mahfudhoh ini didirikan oleh Al-Mahfurah Kiai Haji Mahfud Hayun beserta istri yaitu ibunya Hajar Suwado Nasara. Tahun berdirinya tahun 2000. Jadi pembangunan pondok pesantrennya itu dibangun di tahun 2000. Pada waktu itu latar belakang pendirian pondok pesantren ini sih sebenarnya by request ya, by request dari beberapa alumni pondok pesantren Rodotul Muta'alimat, Rodotul Muta'alimat itu request supaya Kiai Mahfud ini mendirikan pondok sendiri yang khusus memang diperuntukkan santri putri gitu. Akhirnya ya tahun 2000 itu pembangunan berjalan, baru tahun 2001 pondok pesantren Al-Mahfudhoh ini menerima santri baru untuk yang pertama kalinya. Dan sejarahnya seperti itu. Nanti berdasarkan permintaan requestnya dari beberapa alumni pondok pesantren Rodotul Muta'alimat. Nah, terkait dengan hubungan di pondok pesantren Al-Mahfudhoh dengan alumni pondok pesantren Rodotul Muta'alimat. Al-Mahfurah Kiai Mahfud Hayun itu juga pengasuh di pondok pesantren Rodotul Muta'alimat. Tapi Muta'alimat itu kebanyakan laki-laki. Jadi belum untuk wadah dari santri putri sendiri ya ada tapi nggak maksimal. Makanya Kiai Mahfud diminta untuk mendirikan pondok pesantren putri. Baik, itu saja Gus yang saya tanyakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya teman-teman. Kurang lebihnya kami
kami mohon maaf. Saya tulis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby